Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Judul kita hari ini adalah mengejar bayangan melupakan rumah. Ini adalah analogi terhadap kehidupan dunia. Nah, dunia gambarkan seperti bayangan. Apa bayangan itu? Bayangan itu kan semakin kita kejar semakin jauh. Gitu. Tapi semakin kita menjauh, bayangannya semakin. Di dunia ini ya hanya tempat persinggahan. Makanya ketika Nabi berpesan kepada salah seorang sahabat, kata Nabi, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Jadilah kamu di dunia ini ka'annaka gharib, seperti atau seakan-akan orang asing, aw 'abiru sabil, atau pengembara sementara aja. Nah, kalau sadar bahwasanya di dunia ini sementara, maka dia beraktivitas itu pasti memiliki dua opsi jangka pendek dan opsi jangka panjang. Jangka pendek bagaimana efeknya di dunia, jangka panjang bagaimana efeknya di akhirat. Sebagai contoh adalah ketika ada orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, fardu ain. Setiap individu wajib mengerjakan. Kalau meninggalkan, dosa. Ketika ada orang yang tidak sholat wajib, maka ada dua hal yang harus dia pahami. Efek jangka pendek, maksudnya di dunia. Ya, secara kasat mata kan tidak ada efek apapun secara langsung bagi orang tidak melaksanakan sholat. Yang dilihat secara kasat mata, walaupun sebenarnya ada itu. Tapi secara langsung kasat mata dengan sederhana tidak ada efek apa-apa. Ini akan sedikit berbeda dengan orang yang misalnya minum khamar, itu orang yang mencuri, orang yang berzina. Tetapi perlu dipahami bahwa sholat itu imaduddin, tiang agama, dan nanti menjadi pertanyaan pertama di akhirat. Nah, maka orang-orang yang tidak sholat itu tidak merasakan apapun dalam kehidupannya, sebenarnya itu berbahaya. Makanya sudut pandang kita itu terhadap satu atau banyak hal itu harusnya ada dua sisi dunia dan sisi akhirat. Nah, makanya doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah itu ya itu harapan yang luar biasa. Kalau hari ini kita banyak melihat tren-tren dari influencer yang misalnya kayak saya mendapatkan 1 miliar pertama saya di umur ini aja. Itu. Sebenarnya dari ucapan itu secara umum ya tidak salah. Tetapi yang bisa membuat salah adalah ketika melihat bahwasanya orang yang kaya itu adalah itu jalan kebahagiaan di dunia atau hal yang harus dicapai. Nah, padahal kalau kita lihat bagaimana di zaman Rasulullah SAW, di zaman kan maksudnya ini, Nabi itu bisa mendoakan orang, Nabi itu penyayang kepada umatnya. Cuma faktanya adalah di zaman Nabi itu orang miskin ada. Jadi ada sebuah riwayat menyebutkan ada beberapa orang yang miskin itu tidak punya apa-apa datang kepada Nabi dan mengeluhkan mereka tidak bisa beribadah seperti orang-orang kaya, tidak bisa bersedekah, tidak bisa hal-hal yang berhubungan dengan ibadah harta lah. Lalu kan Nabi memberikan tips lah supaya membaca tasbih 33 kali,
tahmid, takbir setelah selesai sholat. Nah, namun beberapa waktu kemudian mereka datang lagi dan ternyata ketika mereka datang lagi, mereka mengadu tentang orang-orang kaya juga melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi kan asalnya mereka kalah ibadah, diberi Nabi tips, ternyata orang kaya melakukan juga, akhirnya ya masih kalah lagi. Jawaban Nabi apa? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Nah, itu adalah orang-orang kaya itu adalah orang-orang yang dapat fadlullah, karunia Allah yang Allah kehendaki. Kalau dari hadis ini kita bisa melihat bahwa ada faktor karunia Allah Ta'ala seseorang bisa menjadi kaya. Kalau disederhanakan, serajin apapun seseorang gitu, ketika jalan kayanya itu belum bertemu, maka tidak bisa. Sebaliknya ada orang yang bahasanya tidak terlalu ngoyo, santai-santai aja. Maksud santai itu tidak terlalu ngotot tapi bisa kaya. Itu kenapa seperti itu? Ini adalah dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Nah, kalau beranggapan kekayaan itu adalah privilege kehidupan di dunia, memang benar. Tetapi semakin banyak privilege yang Allah berikan saat di dunia, sebanyak itulah nanti pertanyaan yang diajukan saat di akhirat. Jadi sebanding, semakin banyak privilege, semakin banyak pertanyaan. Semakin sedikit privilege, semakin sedikit pertanyaan. Nah, orang-orang yang tentu kita normalnya manusia ya ingin banyak duit lah itu. Tetapi kalau dari sudut pandang lain, pasti orang yang memiliki banyak harta lebih banyak pertanyaannya. Ilmu sama. Orang yang banyak memiliki ilmu juga kan banyak pertanyaannya. Ilmunya dapat bagaimana, digunakan untuk apa. Maka aktivitas apapun kita jalankan di dunia, profesi apapun, maka kita harus ingat yang namanya akhirat. Makanya dalam situasi dapat musibah itu, idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kita itu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita ini kepada Allah ya kita kembali. Nah, ibarat tuh kayak orang berjalanan jauh kemana aja, kayak itu. Batu di dalam perjalanan ini gayanya kayak apa aja kayak itu. Tapi kalau ingat ujung-ujungnya balik ke rumah, bersih simpun rumah juga kayak itu. Ya kada perlu berhimat jauh-jauh, kenapa? Karena bilanya jauh-jauh berjalanan balik ke rumah, uyuh pulang bersih simpun rumah. Modelnya kayak itu. Nah, sama dengan halnya kehidupan sejati kita. Kita kehidupannya ke akhirat, ya bagaimanapun yang kita lakukan, akhirat harus jadi tolak ukur. Kalau melihat tren media sosial hari ini tuh kayak kehilangan sisi akhiratnya. Jadilah apa ngarannya ini, ada yang menggugat kan, kalau miskin jangan menikah. Kalau miskin jangan menikah. Padahal ini rahasia lah itu. Rahasia Allah Ta'ala itu. Menikah itu sebenarnya membuka jalan rezeki. Materinya tentang nikah pulang ya. Kenapa itu? Karena rezeki itu Allah yang mengatur. Kita tidak tahu rahasia Allah itu bagaimana tuh. Nah, maka ketika orang melihat sisi akhiratnya, ya tentu ada ketika memahami kejadian ini kan banyak yang harus dipahami, hadis-hadis lain yang harus dihubungkan. Karena kan di hadis lain itu ada yang ya masyarus syabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang mampu? Nah, itu lain lagi. Jadi cuma dua hal ini ada dua hal yang sebenarnya berhubungan. Ketika secara rumus manusia sudah hitung-hitungan kita masuk itu, maka tinggal tawakal kepada Allah Ta'ala, Allah bukakan jalan. Kalau sementara rezekinya
pas-pasan untuk sendiri, dihitung-hitung ini bisa berdua, ketika menikah itu bisa dibukakan jalan. Nah, ini kan rumus-rumus yang mungkin banyak yang belum dipahami orang karena belum mengalami. Tetapi janji-janji Allah itu tanpa disadari akan terbukti. Nah, termasuk janji Allah Ta'ala tentang akhirat tuh. Bagaimana kalau kita baca di surah Al-Ghasyiyah itu situasi neraka. Neraka itu kan tasla naron hamiyah. Tasla ini neraka itu adalah tempat yang sangat panas tempatnya. Jadi semua tempatnya panas. Kalau hari ini kita panas, ada kipas angin, panas, ada AC. Di neraka itu tidak ada, jadi semuanya panas. Lari ke sana panas, itu panas dah. Tasla naron hamiyah. Lalu yang kedua, tusqa min ainin aniyah. Apakah minumannya ada? Ada. Minumannya apa? Minumannya air yang sangat panas. Kalau titik didih kita itu kan 100 derajat Celcius. Nah, kalaunya itu bisa berjuta-juta derajat Celcius, panas benar. Itu masuk ke lambung kayaknya langsung hambur, panas benar. Jadi ada riwayat menyebutkan salah satu siksa paling ringan itu adalah sandal dari neraka gitu. Sandalnya dipasang, otak nih menggurak. Saking itunya panas tuh. Taslanan hamid, tusqa min ainaniyah. La yasalham tu'amun illa min dhariya. Nah, makanannya ada kecuali illa min dhari. Dhari itu makanan berduri. Jadi minumannya ada, makanannya ada. Minumannya tadi air yang sangat panas, makanannya dhari, makanan berduri. La yusmin wa la yughni min ju'. Makanannya itu tidak mengenyangkan. Tidak membuat kenyang lah itu, lapar lah. Nah, ini kan kalau ingat-ingat situasi akhir yang seperti ini ya akan sadar bagaimana ruginya seseorang hidup di dunia yang menyia-nyiakan umur. Maka ada sebuah riwayat menyebutkan kalau air neraka tadi jatuh ke dunia setitik, maka gunung yang paling kuat pun itu akan meleleh karena titikan air di neraka. Mungkin bandingannya tuh kayak ini aja, nah. Panci yang hanyar menggurak tuh, kita japai pancinya, panas bener dah, kada tahan tuh. Atau yang banyu hanyar menggurak minum, lilat nyata luyuh dah. Nah itu ingat akhirat. Atau sisi baiknya, sisi surganya, sisi surga. Yang mana di surga itu in ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Penduduk surga itu ketika hanyar masuk fi syughulin fakihun, nya sibuk benar menikmati fasilitas yang ada di surga. Hendak makan buah-buahan, hendak minum itu, hendak bukunyung, hendak apa ngarannya nih, nonton film seharian itu. Terserah aja anak bapak. Fi syughulin fakihun, mereka sibuk. Lalu minuman disediakan, semuanya menikmati. Nah, disebutkan bagaimana posisi surga. Surga itu kayak pegerang. Surga itu adalah sesuatu yang mala ainun ra'at. Sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at. Belum pernah kita mendengar suaranya. Wala khatara biqalbil bashar. Dan surga itu tidak pernah terlintas di hati manusia. Jadi misalnya kita ada ekspektasi lah, surga tuh bentuknya kayak ini. Misalnya surga tuh level bagusnya, level kenikmatannya sampai sini kita memikirkan. Sebujurnya bukan, surga itu bisa tidak terbayangkan. Kalau kita menikmati kenikmatan ada di dunia, itu kan sementara. Biasanya contohkan guru-guru bahari itu kayak ini lah, kayak makanan. Makanan kita makan, dimuntung nyaman. Itu. Muntung nyaman. Tapi amun sudah masuk ke parut, itu lain ulang kisahnya dah. Urusan lambung usus dah tuh. Habis kisahnya, nyamannya tuh di mulut jalan tuh. Amun orang lapar, makan kanyang, sampai di parut, habis dah kisahnya. Itu kan cuma waktu berapa menit. Lapar lah, lalu makan setengah jam, kanyang 2 jam, habis dah. Nah itu kan ada lagi kisahnya. Saking sementara. Kalau di akhirat itu kan akan berbeda. Jadi
orang-orang yang sangat mendewakan kehidupan di dunia, berpikir hanya kehidupan di dunia ini satu-satunya, ya itu tentu pikiran yang sangat sangat rugi. Karena semua hal yang kita lakukan ini tentu ada pertanggungjawabannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun itu sedikit aja sedikit, maka dia akan yarah, melihatnya. Sebaliknya, yang berbuat kejahatan walaupun sedikit, maka dia juga akan yarah, melihat keburukan tadi. Nah, maka tentulah jangan sampai melupakan dunia. Aktivitas dunia tetap harus kita kerjakan kan. Jalani aja jalan anak beribadah aja di rumah ada turun begawe. Nah, ini jelas salah itu. Jadi dulu kalaunya sempat melihat film, ada film Datuk Lampayan. Jadi kisahnya tuh kayak ini, nah. Ada seorang ibu-ibu mengadu lawan Datuk Lampayan karena laki sidin ini, laki acil nih nalah di rumah aja bejikir, begawe kada. Bejikir di rumah beribadah aja tuh. Begawe kada tuh. Jadi nang binion anak ini kan kelaparan, madu lawan Datuk Lampayan. Langsung lalu dikeo Datuk Lampayan dipadahi bahwasanya salah satu perintah Allah Ta'ala itu ya mencari rezeki juga, menafkahi keluarga kayak itu. Menafkahi keluarga. Atau minimal itu ya kada menafkahi keluarga, menafkahi diri sendiri lah itu. Itu bagian daripada ibadah juga kayak itu. Nah, maka kalau dalam Islam itu tidak ada tidak ada perbedaan sebenarnya dia ini sedang mengerjakan aktivitas apa kayak itu. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah bagaimana niatnya. Nah, makan diniatkan supaya beribadah lancar. Bayangkan biarlah sembahyang zuhur, makan belum, padahal kada puasaan. Nah, liut bener, aduh keroncongan. Hari ini makan apa ya lah jan? Bebek sinjai belum pernah nanan di situ nah. Ayam panggang, ayam kremes kayak kada lang lapar, jadi kada tenang sembahyang. Jadi ketika sudah makan sigar nah. Atau tidur niatnya supaya sembahyang subuh sigar, ya juga. Itu jadi nilai ibadah tuh. Nah, aktivitas dunia itu harus dikerjakan semaksimal mungkin, kita seprofesional mungkin sehingga itu bisa berdampak baik untuk akhirat. Nah, kira-kira itu yang bisa Anda sampaikan. Bila taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup kajian hari ini, ada yang ditanyakan pada jemaah? Bunga ya? Tanya-tanya. Awas ada kajian itu. Ayo. Tadi ada fotonya kah? What? Foto. Foto. Minta foto kan. Foto. Mulai pilih lah foto. Ulun foto kan. Nah, kelihatan lah jamaahnya lah. Nah, kelihatan ini. Supaya kelihatan ininya aja. Orang. Lihat di sini kayaknya kelihatan lah. Coba situ. Nah, sini aja. Ada duluan. Ada apa lima ya, Bang? Ada loh. Nah, ya Pak. Kelihatan sih. Ya. Ya, ada pertanyaan? Yuk, siapa yang bertanya? April? Iya. Ya, sip. Cukup. Ya. Ulun aja berarti start. Oh iya. Membuka ya. Start. Dalam berkeluarga itu kan otomatis rezekinya sudah diatur oleh Allah ya Ustaz. Adakah amalan supaya mempercepat rezekinya atau bagaimana? Begitu. Selain bekerja, apa ada tambahan amalannya? Kalau amalannya itu yang pertama sembahyang duha. Iya. Tuh. Lalu yang kedua membaca surah Al-Waqiah. Nah, Iya. tuh. Lalu itulah. Nah, lalu yang ketiga memang rezeki ini rahasia Allah Ta'ala yang kayak apa pembagiannya, berapa dapatnya itu wallahu alam. Cuma rumus pastinya tuh kayak ini nalah. Selama masih kita hidup, masih bihinak, pasti ada rezekinya. Yang kita kada tahu tuh kan seberapa banyak kadang itu. Jangan dianggap rezeki
duit sedikit itu kada ada rezeki itu ada tuh, tapi mungkin secara duit sedikit, tapi kan awak sehat gitu. Bisa bayangkan wah ini kan secara global banyak negara-negara lain yang negaranya tuh kada stabil. Nah, bisa di situ keamanan, kita masih kawa menikmati kehidupan gitu, masih kawa menikmati sunset, menikmati macam-macam lah itu, bisa jadi itu. Yang jelas rezeki itu rahasia lah, banyak atau sedikitnya, cuma selama masih hidup aman aja. Jadi ada kawan memposting quotes, jadi kawan ini kayaknya waktu kawin asa tahu bang, ini waktu hanya kawin tuh kayaknya gawian kada jelas bang, maksudnya jelas tuh kayaknya nah gawian yang gajinya itu pasti, nah kayaknya kada ada bang, nya begawi ya kayak itu, cuma gajinya tuh kada jelas lah. Jadi disambati jar wah ya, kawin nih kan umur saya itu jar mari makani apa bini mari makani batu kah. Jadi postingan tadi di postingnya pulang 10 tahun kemudian kayaknya sama 10 tahun atau 7 tahun kemudian kah. Jawaban gini. Memang bang jar gawian masih belum jelas bang waktu itu. Cuma sampai hari ini nah kada pernah bang mari makani bini batu. Artinya rezekinya ada aja gitu. Cuma kan kita ada tahu atau kayak apa. Bang itu jar mati kelaparan berarti memang rezekinya sampai situ. Ini bukan berarti bang lah menghilangkan sisi ikhtiar itu, terbuka jalan-jalan yang lain. Cuma memang rezeki tadi kita tetap berusaha, tapi intinya tetap misteri Allah yang matur. Batu kan jodoh ya juga. Tahu juga tuh. Mulai jauh pinggir jalan kita anak lewat ke tengah ini menyu barang. Ya yang jelas itu bang yang rezeki tadi. Nah tapi kan dalam agama tuh kayak ini rumusnya nah. Bila duit dah dulu lah rezekinya dalam bentuk duit nah. Kalaunya duit banyak sebenarnya itu diuji. Apa ujiannya? Berarti wajib bayar zakat. Nah, disuruh bersedekah kayak itu. Kalaunya duit lagi sedikit bang, berarti sabar gitu. Sabar. Batu pulang, berarti nya kada wajib bahaji, kada wajib umroh, kada wajib zakat, kada wajib kada sunnah berkorban, kada ada yang itu jadi hilang. Jadi sebanding aja sebujurannya. Malah dalam beberapa momen orang yang kada berduit itu untung. Apa untungnya? Misalnya ada orang bisa duit 100.000, lawan ada orang bisa 1 miliar. Nah yang 1 miliar ini menyumbang 10 juta banyak. 10 juta banyak. Tapi kan kalau 1 miliar 10 juta tuh 1% lah. Yalah 1% lah. 1% lah. Iya. 0, lah. 10 miliar lah. 10 juta. 10 juta ya 1% lah. Karena 10%-nya 100 juta ya lah. 1%. 10 juta lah 1%. Nah tapi orang bisa duit 100.000 menyumbang 50.000 kan 50%. Setengah dari 100. Berarti dalam hal ini persenannya banyak mana pahalanya yang bisa duit 100.000. Jadi yang orang kada berduit kada kau bersedekah hajar kawa malahnya untung. Karena kan tidak perlu rupiah banyak yang dikorbankan. Amun orang nalah bisa duit 100 juta. Amun zakatnya emas tuh sampai lah 100 juta ya. Ini sampai bang 85 gram tuh lah atau lebih ya. Nah 100 juta lah 100 juta salah 1 miliar 1 miliar. Kadang ada hitungnya nyaman. Bisa duit 1 miliar. Zakatnya kan 2,5%. Itu berapa? 25 juta. 25 juta loh. Itu harus terpakai Ustaz. Kalau misalnya karena pakai mah simpan berzakat wajib. Yang tersimpan tuh yang di zakate. Emas tersimpan. Dia karena dipakai. Amunnya emas yang tersimpan itu yang di zakate, bilanya dipakai itu kada dihitung. Amun hakun kada bayar zakat harusnya mah hari tangan
bahu singgang itu. Buronsan kenapa bahu pian pindah turun? Ini Pak ngamas bijak bener aja. Akon hajak itu. Nah, itu kan 25 juta biar zakat itu dijulung itu aja kada ada bangsul-angsulan. Tapi kan mun orang bisi duit 10 juta aja itu masih belum wajib zakat lagi. Ada wajib zakatnya. Inya bisa bersedekah 1 juta aja. Mau itu sudah 10% banyak benar. Nah, artinya kan ada sisi keadilan yang tidak dipahami sebenarnya tuh. Ketika manusia itu menganggap dunia ini adalah kehidupan satu-satunya, maka dianggap miskin tuh kayak rugi. Bah itu bilang kada terkenal kayak rugi, follower sedikit kayak rugi, walaupun dasar rugi bang. Ya maksudnya sisi akhiratnya tuh. Karena ada sahabat Nabi yang majhulun fil ardi wa masyhurun fis sama. Di buminya kada terkenal, tapi penduduk langit tahuan. Nah, untunglah nang itu. Untungnya. Berarti kan diketahui orang-orang gitu. Kira-kira itu untuk yang rezeki tadi. Bahas gitu Pak. Nah kan lain ini banyak maksudnya kayak banyak tren tuh kayak orang anak anak utang bertalang dulu gitu. Anggapannya nih kita mampu nih, anggapannya kayak dulu nih mampu, tapi sebenarnya kita tuh tahu orang itu tuh kayak apa, walaupun sebenarnya keluarga kita seorang maksudnya kita misalkan nih minta minjem duit misalkan 5.000 atau 1 juta ya misalkan, sebenarnya kita ada maksudnya, tapi kita ini tahu hitungannya pasti kita terbulik. Nah kita tuh berdusta dalam hal itu tuh kita berpadahkan dia tuh baikkah atau kita tolongi, tapi kita ya tadi sudah mengikhlaskan sekalian dia maksudnya ya apa hukumnya itu. Jadi sebujurnya rumus hutang ini nah rumus dasarnya tuh adalah babnya ta'awun itu saling membantu ini rumusnya sebenarnya adalah sunnah zakat tuh. Yang wajib tuh bang ya apa kita orang yang wajib itu adalah bilanya ada orang tuh kan entah tetangga keluarga, pokoknya bilanya ada julungi duit kada dagasan makan dia mati gitu langsung isdat dah bang itu. Jadi ibarat tuh kayak 3 hari kada makan, anu bang jangan minta bares bang, amun kada kita bari bares dia mati pasti ada jelas, itu jelas tuh wajib dah. Nah jadi hukum dasar membantu itu hukumnya sunnah lah, pilihan lah itu. Gitu. Ini kenapa jadi, nah ini sisi lain lagi lah sebelum masuk ke situ. Kenapa jadi menghutangi itu pahalanya terbanyak pada bersedekah itu? Karena orang menghutangi ini inya membantui orang perlu itu. Orang tuh ada dasar perlu, makanya hutang. Sedangkan bersedekah, kadang orang tuh inya aman-aman aja itu. Diberi duit hakone. Kita lagi santai di kantor Bapak. Ya amun perlu duit bener ya cukup aja bang itu nah. Cuma diberi 50 juta kan diambil aja itu. Nah orang berhutang itu kan rumusnya ini membantui. Nah di situ pahalanya tuh banyak. Nah tapi kembali lagi hukum hutang ini kan ta'awun membantu. Jadi bebas aja pilihannya sebenarnya itu. Nah tinggal karena sisi lainnya adalah apalagi yang situasi hari ini. Bagaimana kalau kita apa bahasanya lah tidak membantu orang lain. Sekali lagi ini lain kewajiban satu. Lalu yang kedua, bagaimana kalau situasi orangnya tadi memang memiliki track record bermasalah. Nah ini sebenarnya pilihan aja bang itu. Pilihan nak membantu kah atau kada kah itu. Nah memang alangkah lebih nyamannya mendasar hendak membantui seadanya, tapi harus ditagih lagi gitu. Nah, yang ikhlas aja gitu, yang sekira ada ditagih gitu. Jadi Islam tuh kada ada melarang berhutang atau menghutangi, kada ada istilah itu dan diatur. Makanya kan ayat paling panjang tuh ayat tentang hutang. Ayat di Al-Quran paling panjang tuh tentang hutang dan disuruh dicatat lah itu. Bilanya kada kau bayar ahli warisnya itu. Jadi seseorang itu bilanya meninggal, hal pertama yang dicek dari warisannya adalah ada hutang atau ada. Bilanya ada hutang, bayar hutang dulu. Habis selesai hutang, hanya dibagi warisan. Jadi kada boleh dibagi warisan dulu, hanya bayar hutang. Pada kita rencak terpaling. Nah, jadi ya sebenarnya tuh pilihan mang itu.
Nah, kayak apa aja Ramon berusaha dalam hal yang hal itu kayak apa? Ini tergantung situasi dan kondisi bang lah. Kayak itu. Kalau orangnya jelas-jelas lah, apa ngarannya nih? Nyebuh hutang itu dipakai gasan maksiat, jelas ini jangan dah. Kayak itu. Atau bilanya di hutang ini dasar apa ngarannya nih? Menambah sifat apa? Poya-poya atau apanya lah itu. Atan aja jar kau hutang lah. Kayak kau hedon lah itu. Padahal kan ada pro ada duit, tapi anak berhutang bener mana kayak anak uji adrenalin lah kayak supaya semangat gawin aja. Nah itu tergantung situasi bang, yang jelas membantu ini ya kecuali yang orang pernah mati tadi, nah itu hanya yang wajib kan. Namun yang masih ada 50-50 lah itu, masih belum yang berhutang bejar anak nukar iPhone 17 itu berarti nya banyak aja duitnya itu. iPhone 17 berhutang berapa? Ya sekitar 20 juta lah. Nah itu untuk yang apa tadi? Yang hutang tadi apalagi pun kita mengatakan ke akhirat lah. Hutang nih mengatakan akhirat, mengalih bener tuh bayarinya. Enggak ada selesai di dunia. Kita hitung lah di dunia ini tak bayari atau kada. Nah, tuh mikirkan akhirat, ada jadi tetap hutang. Mun kawak ada berhutang kira-kira kayak itu, Bang. Iya. Nah, itu. Ada lagi? Ya, lakaran dawet. Berhubung sudah tidak ada lagi Ustaz Tai,